Hai hai hai, balik lagi bareng gue Rian di channel RWPP Plot. Di video kali ini gue bakalan ceritain salah satu drama Korea terbaru yang lagi hype-hypenya tentang manusia yang punya kekuatan super. Mulai dari telekinesis, overpower, sampai teleportasi untuk memberantas kelompok jahat yang membuat eksperimen pada anak-anak. So langsung aja ke cerita dramanya, The Wonderfuls episode pertama. Ih, wibu. Cerita bermulai dari seorang cucu pemilik toko makanan terkenal yang kesehariannya dihabiskan dengan bekerja di dapur neneknya sendiri untuk mendapatkan uang belanja. Bisa dibilang dia pengangguran lah, dan namanya Yoon Chae-ni. Selain sering bikin rusuh, parahnya lagi dia punya penyakit yang cukup parah, yaitu gagal jantung. Bahkan kalau dioperasi lagi, maka akan berbahaya untuk tubuhnya. Di lingkungan hidupnya, dia sulit bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Bahkan hanya karena disodorkan brosur, dia langsung ngajak ribut dan membuat onar di jalanan. Banyak orang yang memberikannya julukan Raja Pembuat Onar. Walau merupakan pewaris keluarga kaya, tapi kelakuannya sangat kurang baik. Dan tentunya itu karena penyakit dan pikirannya yang campur aduk. Semua orang mencoba menghindar dan tidak mencari masalah dengannya. Sampai-sampai seorang pemuda yang baru datang ke kota itu diwanti-wanti untuk jangan dekat-dekat dengannya. Di sebuah tempat pembuangan sampah dan limbah, ada seorang pemulung yang menemukan banyak barang-barang bagus, tapi sudah dibuang. Sampai dia menemukan sebuah sepeda dan ingin mengambilnya. Tapi karena sudah tertimbun cukup dalam, sepeda itu sulit sekali untuk ditarik. Sampai saking kuatnya hanya stangnya yang tercopot dan membuatnya jatuh ke dalam air limbah. Limbah yang sangat bau dan lengket mirip oli. Entah dari mana, tapi limbah itu dibuang lewat selokan yang berasal dari sesuatu tempat. Tak lama, bapak botak itu sadar ada perubahan pada tangannya yang mulai memunculkan sisik-sisik dan dia kesulitan bernapas dan mulai kejang-kejang. Scene kemudian berpindah ke kantor layanan publik di mana seorang tunawisma melaporkan temannya yang kemungkinan hilang atau mati karena tidak pernah datang untuk membayar hutangnya. Di tengah konsultasi datang seorang bapak-bapak berkacamata yang baru mengambil nomor antrian. Tapi parahnya, para pegawai di kantor sudah menjadi ribut dan saling suruh untuk melayani si bapak tadi karena ternyata dia cukup terkenal akan cerewetnya. Alhasil Lee Eun Jeong, seorang pegawai baru, diminta untuk melayani bapak-bapak cerewet tadi. Benar saja, orang ini dikenal problematik dan banyak minta. Bukan sekali dua, dia ke kantor layanan untuk melaporkan hal-hal di luar nalar, bahkan membahas terkait alien dan monster. Saking giginya, dia membuat sendiri sketsa monsternya dan terus-menerus membahas obat fenol yang membuat orang menjadi monster. Tapi tentu tidak ada yang percaya dengan omong kosongnya. Mau tidak mau, Eun Jeong tidak ada pilihan. Tapi bukannya ribut seperti yang lain, Eun Jeong berhasil menekan dan menenangkan bapak tadi dan mencoba memberikan layanan yang baik dengan jawaban yang santai yang bikin bapak-bapak berkacamata tidak bisa cerewet lagi. Istirahat makan siang, Eun Jeong diganggu oleh tunawisma yang membahas tentang orang hilang. Sepertinya tunawisma itu tahu kalau Eun Jeong orang baru dan mencoba menyuruhnya untuk hati-hati. Nah, 20 tahun yang lalu juga pernah terjadi orang tiba-tiba hilang di kota itu dan dia menjadi saksi hidup kejadian saat 20 tahun lalu. Yang di luar nalarnya, si bapak tunawisma malah mengambil minum dan makanan Eun Jeong. Bejirlah orang nih. Kembali ke basecamp para tunawisma, si bapak yang baru saja ingin melahap rotinya tiba-tiba diganggu oleh orang-orang yang dari gereja awal cerita tadi. Kali ini dia ditemani oleh beberapa orang yang menggunakan hoodie. Bapak itu menolak dan melempar selebaran poster promosi dan tak disangka tiba-tiba selebaran tadi terbang beserta barang-barang si bapak yang ikut melayang. Dan ternyata itu disebabkan oleh seorang laki-laki yang ternyata punya kekuatan untuk menerbangkannya. Dia mengangkat tangan kirinya dan melakukan gerakan seperti menghancurkan barang. Dan ya, barang bapak tunawisma tadi juga ikut hancur remuk seperti terjepit. Scene berpindah ke dalam toko nenek Chae-in, di mana dia ribut-ribut meminta uang untuk digunakan pergi liburan. Tapi neneknya bersikeras tidak akan memberikannya uang secara gratis karena dia harus bekerja untuk mendapatkan gaji dari neneknya. Chae-in sangat kesal sambil menyadari hidupnya sebentar lagi dan dia bertekad kuat untuk pergi liburan sebelum meninggoy. Dia pun memutuskan untuk kabur dari rumah. Dia menemui salah satu pegawai neneknya untuk meminjam uang, tapi ditolak karena si pegawai juga tidak punya uang. Sedikit berdebat, pegawai lemot ini mencoba menahan Chae-in agar tidak pergi, mengingat juga kalau Chae-in tidak punya uang. Tapi Chae-in bilang kalau besok dia akan punya 50 juta untuk liburan. Chae-in kemudian pergi ke supermarket dengan pakaian yang cukup tertutup dan misterius, sambil membeli perlengkapan untuk liburan dan bertahan hidup di luar sana. Sampai dia tidak sengaja menyenggol Eun Jeong yang sedang membeli gunting, tali, dan beberapa lakban. Mereka yang sama-sama membeli
barang yang tidak wajar dan berbahaya, apalagi dengan tema pakaian yang tertutup super misterius, membuat masing-masing dari mereka sedikit curiga kalau mungkin saja mereka sedang melakukan tindak kejahatan. Chain kembali mengambil kopernya dan memasukkan semua barang, tapi apesnya roda koper rusak karena terlalu berat. Dan tentunya ada troli milik tunawisma yang sebelumnya dikabarkan hilang. Unjong yang curiga ternyata mengikuti Chain dan menyadari kalau Chain menggunakan troli orang hilang. Unjong semakin curiga dan bertanya apa isi kopernya. Chain terus menolak untuk menjawab apa isi kopernya. Tapi yang bikin kecurigaan Unjong semakin memuncak adalah dia melihat rambut yang keluar dari resleting koper Chain yang mirip seperti rambut kakek-kakek. Dan makin yakin kalau isi dari koper Chain adalah sang kakek-kakek tunawisma yang hilang. Unjong makin memaksa dan boom! Koper Chain terbuka dengan paksa dan yang keluar hanyalah barang-barang pribadi Chain. Dan benda yang mirip rambut kakek tadi ternyata hanyalah boneka. Di tengah scene slow-mo, Unjong menyadari ada benda tajam yang akan terjatuh ke arah Chain dan mencoba menarik Chain agar tidak kena. Tapi sialnya dia masih kena air saluran pembuangan. Melihat koper Chain, Unjong mencoba meminta maaf, tapi scene berlanjut ke kediaman si lemot dan si cerewet yang sedang menggibah membahas Chain. Tanpa mereka sadari, Chain sudah berada di depan pintu mendengar pembicaraan mereka. Mereka tiga orang yang sama-sama sedang butuh duit kemudian membuat rencana untuk bersandiwara menculik Chain dan video ancaman akan mereka kirim ke nenek Chain dan meminta jaminan 50 juta. Ternyata ini maksud Chain yang akan dapat 50 juta tadi dan berencana akan membaginya. Di kediaman Unjong dia digerebek penjaga kos karena mendapat keluhan kalau dari kamar Unjong sangat berisik. Unjong yang sambil berkeringat berusaha menyembunyikan keadaan kamarnya dan meminta maaf. Dibanding Chain, situasi Unjong lebih mencurigakan. Bahkan situasi kamarnya sangat berantakan mirip tempat kejadian perkara. Kemudian fokusnya berubah ke file aduan tempat pembuangan sampah sebelumnya. Sampai tak sengaja dia menemukan foto tunawisma yang mengkhawatirkannya saat masih muda di sebuah file bernama Wonder Kids Project, sebuah berkas berisi tentang proyek eksperimen pada anak-anak. Unjong kemudian keluar mencari ke basecamp tunawisma, tapi yang dia temukan hanya barang-barang bapak tunawisma yang sudah tergeprek dan menemukan selebaran dari gereja. Dan benar saja, bapak tunawisma itu ternyata dibawa ke sebuah tempat laboratorium. Bahkan ada makhluk aneh yang mungkin saja hasil dari eksperimen, dan monster itu mirip dengan pemulung botak yang sebelumnya terjatuh ke air limbah. Scene berpindah ke tempat Chain akan berakting sedang diculik. Rencana dijalankan dan mereka membuat video yang cukup meyakinkan kalau Chain diculik dan meminta tebusan. Di tengah proses syuting, si lemot dan si cerewet fokus memeriksa video. Chain yang dilarang untuk khawatir dan berdebar terlalu kencang mulai merasakan kekhawatiran. Dan dia terus mencoba membuka ikatannya, tapi sialnya dua orang tadi tidak mendengar dan Chain pun kehilangan nyawanya. Sungguh cara meninggal yang kurang asik. Dua orang tadi kemudian melanjutkan perekaman dan saat sadar ternyata Chain sudah tidak ada. Mereka mulai panik dan mencoba menghapus rekaman tadi. Mereka gemetar tidak tahu harus apa. Kalau mereka sampai dilaporkan, mereka pasti akan ditangkap. Lalu mereka berencana untuk menyembunyikan mayat Chain. Nenek Chain juga menelpon seorang detektif swasta untuk melacak HP Chain karena khawatir Chain kenapa-kenapa. Karena telepon itu, dua orang tadi makin panik dan setuju untuk menyembunyikan dulu Chain ke tempat yang tidak ada orangnya. Dan dipilihlah tempat pembuangan sampah yang sebelumnya dielukan. Bahkan pemilik lahannya sendiri tidak mengurus tempat itu, jadi harusnya aman. Sesampainya di tempat pembuangan, saat mereka akan siap-siap mendorong mayat Chain ke dalam jurang, mereka tertangkap basah oleh Unjong. Unjong bertanya apa yang mereka lakukan dan bilang bukannya bapak cerewet yang terus protes soal tempat sampah itu, malah dia yang membuang sampah di sana. Di tengah interogasi, gerobak tempat Chain tidak sengaja terperosok ke dalam jurang pembuangan sampah dan ya, tubuh Chain juga terlempar ke dalam danau limbah. Hal itu tentu mengagetkan Unjong dan sadar kalau dua orang itu bukan membuang sampah melainkan membuang mayat. Mereka bertiga langsung bergegas ke bawah untuk memastikan dan alangkah terkejutnya kalau yang dibunuh adalah Chain si Raja Rusuh. Si lemot dan si cerewet semakin panik dan berusaha untuk meyakinkan Unjong kalau mereka hanya membuat sandiwara dan tidak pernah membunuhnya. Di tengah tangisannya, mayat Chain tiba-tiba menghilang entah kemana. Unjong mencurigai ada komplotan yang menyembunyikan Chain dan dua orang tadi juga bingung sambil mencari-cari di dalam danau limbah. Kejadian makin chaos ketika Unjong mengancam untuk menelpon polisi. Mereka sedikit rusuh dan si cerewet
mencoba untuk menahan Unjong, tapi yang terjadi teleponnya sudah tersambung dengan layanan 112. Bahkan setelah Unjong mematikan telepon, polisi malah menelpon balik dan bilang kalau nomor telepon Unjong sudah dilacak dan mereka dalam perjalanan ke lokasi TKP. Polisi pun datang untuk menangkap dan menginterogasi mereka. Walau tidak bisa mendapatkan jawaban yang kooperatif, Unjong dimintai keterangan apa benar yang dibunuh adalah Chai-in. Dan Unjong tentu membenarkan tanpa sadar ternyata Chai-in ada di belakangnya dan sedang berdiri melotot melihat mereka semua. Si lemot yang melihat sampai pingsan mengira Chai-in itu hantu. Bahkan Unjong tidak percaya padahal dia memastikan dengan benar kalau Chai-in sudah meninggal. Kok bisa hidup lagi? Maka Chai-in hidup kembali karena kekuatan yang bangkit dari limbah tadi. Kemudian diperlihatkan kembali situasi saat Chai-in dan Unjong berebutan koper. Ternyata pisau gunting yang akan terjatuh ke arah Chai-in menempel ke tembok dan tak disangka Unjong punya kekuatan telekinesis. Dialah yang menancapkan benda-benda tajam itu ke tembok dengan kekuatannya agar tidak mengenai Chai-in. Dan mungkin saja Unjong adalah salah satu anak-anak hasil eksperimen yang punya kekuatan superpower dan dia datang ke kota itu dalam misi rahasia. Dan episode ini selesai. Segitu dulu untuk episode pertama tentang film atau drama The Wonderful. Lanjut di episode kedua, bagaimanakah kisah Unjong dan Chai-in yang tiba-tiba hidup kembali. Stay tune terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe.